Peter Jackson menghidupkan kembali The Beatles melalui sebuah film seri dokumenter baru berjudul Get Back. Sutradara yang dikenal lewat film trilogi Lord of the Rings itu akan mengubah pikiran orang-orang tentang bagaimana band ini bubar lebih dari setengah abad silam. The Beatles Get Back, judul sebuah serial dokumenter baru tentang kelompok musik legendaris asal Inggris The Beatles besutan sutradara Peter Jackson. Film berdurasi total 6 jam ini tayang melalui platform video streaming berbayar Disney Plus pada 25, 26, dan 27 November 2021. Terbagi ke dalam 3 bagian, masing-masing episodenya berdurasi sekitar 2 jam. Get Back menyoroti masa-masa paling genting dalam sejarah The Beatles, yakni ketika John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr tengah menggarap album terakhir mereka, Let It Be, yang diwarnai konflik melelahkan, pemicu bubarnya band rock paling dicintai ini. Gambar-gambar yang dipergunakan oleh Peter Jackson dalam membuat film ini tak lain merupakan materi gambar yang direkam sutradara Michael Lindsay-Hogg untuk membuat dokumenter Let It Be tentang album dengan judul yang sama. Namun ada semacam jaminan bahwa Get Back tidak akan menjadi film yang sama dengan Let It Be. Pasalnya, Peter yang diberi akses oleh Apple Corps, perusahaan The Beatles, terhadap footage panjang 60 jam yang belum pernah dirilis sebelumnya, menyiratkan bahwa penonton akan melihat periode itu dengan cara tak sesuram bingkai Lindsay-Hogg. Bahkan boleh dibilang, Get Back Peter Jackson akan meluruskan sejarah The Beatles yang sempat terpelintir oleh Let It Be Lindsay-Hogg. Dalam sebuah wawancara, Peter mengungkapkan sebelum dipangkas hingga menjadi 6 jam, awalnya durasi hasil penyuntingan adalah 18 jam. Namun Peter secara tersirat mengatakan versi yang lebih panjang bisa saja dirilis kapan-kapan. The Beatles pecah, itu fakta sejarah. Tapi kapan persisnya 4 sekawan ini bubar jalan dan karena apa sempat menjadi perdebatan yang cukup lama di antara penggemar budaya populer. 20 September 1969 adalah hari di mana Lennon berkata kepada 3 personel lainnya bahwa ia meninggalkan band. Pada saat itu, baik McCartney, Harrison, ataupun Starr tidak ada yang mengetahui secara pasti apakah The Beatles sudah benar-benar bubar atau Lennon hanya sedang menjadi Lennon yang dramatik. 7 bulan kemudian, tepatnya 10 April 1970, giliran McCartney yang menyebar rilis pers berisi pernyataan dirinya sudah tidak lagi bekerja bersama The Beatles. Sengketa hukum berlangsung cukup lama di antara para anggota band setelah pengumuman ini. Dan baru 29 Desember 1974 lah The Beatles secara formal bercerai. Setelah The Beatles bubar, masing-masing personel meneruskan proyek mereka masing-masing. Lennon melanjutkan karir musiknya sendiri yang telah ia mulai bahkan sebelum ia mengatakan ingin bubar. McCartney tetap bergerak sebagai solois meski ia juga sempat menjalankan band bernama Wings bersama Linda istrinya selama 1 dekade. George Harrison seperti membalas dendam atas ide-ide musikalnya yang tidak dipakai saat bersama The Beatles lewat karya-karya solo. Ringo Starr pun melanjutkan karir musiknya. Namun karir mereka sebagai solois tak pernah secemerlang saat menjadi The Beatles. Salah satu tolak ukur paling absah adalah tanggal lagu Hot 100 Billboard. Hingga hari ini, tidak ada satupun dari mereka berempat yang mampu menandingi The Beatles dalam hal jumlah lagu yang pernah bercokol di tanggal lagu paling panas itu. Kita tentu sudah tahu kisah kematian tragis John Lennon. Nyawa Lennon melayang akibat 4 kali tembakan pistol kaliber 38 mm milik Mark Chapman, penggemarnya sendiri pada tahun 1980. Namun, kepada siapa kekayaan yang ditinggalkan masih sering menjadi pertanyaan. Surat wasiat yang ditinggalkan John tertutup rapat untuk waktu yang cukup lama. Sampai akhirnya pada Mei 1998, Julian Lennon, putra dari istri pertama John, Cynthia, dalam sebuah wawancara mengungkapkan kesedihannya lantaran namanya tidak ada di dalam surat wasiat ayahnya. Sementara saudara tirinya Sean disebutkan sebagai ahli waris utama kekayaan tersebut. Terkait kekayaan, pertanyaan lain tentang The Beatles yang juga kerap muncul ialah apakah para mantan anggota The Beatles ataupun ahli warisnya masih menerima royalti dari musik The Beatles? Jika iya, berapa banyak yang telah mereka dulang?
The Beatles pernah merugi beberapa lama lantaran penyanyi Michael Jackson yang punya perseteruan dengan McCartney secara sengaja membeli ATV Music pada tahun 1985. ATV Music adalah label rekaman yang membeli perusahaan penerbitan musik Norton Songs yang didirikan manajer The Beatles Brian Epstein 2 tahun setelah sang personel kelima The Beatles itu wafat, yakni 1969. Sejak awal karir The Beatles, semua royalti penulisan lagu John Lennon, Paul McCartney memang langsung mengalir ke pundi Norton Songs. Dengan dibelinya ATV Music oleh Jayco, praktis sekitar 250 lagu The Beatles yang ditulis oleh Lennon dan McCartney menjadi miliknya. Masalah jadi bertambah rumit ketika ATV merger dengan Sony Music Publishing pada 1995. Singkatnya, baru pada tahun 2018 lah McCartney berhasil merebut kembali kepemilikan atas semua lagu The Beatles yang ia tulis. Situs Music Nerds HQ mengestimasi royalti The Beatles termasuk penulisan lagu dan pertunjukan mencapai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat.